salah satu cabang ilmu dari teknik perminyakan yang mempelajari bagaimana cara mengalirkan minyak dan gas bumi di dalam reservoir ke atas permukaan secara efisien dan aman. Nah, proses ini membutuhkan pemahaman tentang fluida reservoir, tekanan, batuan, serta teknologi produksi. Ketika fluida dalam reservoir itu memiliki tekanan yang tinggi, maka minyak dan gas akan secara alami naik ke dalam permukaan. Namun ketika tekanannya berkurang, kita akan membutuhkan metode tambahan untuk mengalirkan minyak dan gas tersebut. Nah, jadi teman-teman, dalam video ini kami akan membahas bagaimana sumur migas itu berproduksi dengan metode semburan alami, serta bagaimana artificial lift itu membantu ketika tekanan di dalam reservoir itu sudah tidak cukup. Nah, dalam video ini juga kami akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumur migas. Baik, di sini saya akan menjelaskan produksi sumur dengan semburan alami. Pada tahap awal produksi, sumur minyak dan gas ini dapat mengalir tanpa adanya bantuan alat tambahan. Ini disebut dengan semburan alami atau natural flow, di mana tekanan pada reservoir ini cukup tinggi untuk mengangkat fluida ke permukaan. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan pada reservoir tersebut mengalami penurunan dan sumur tidak dapat berproduksi secara alami. Saat kondisi ini terjadi, kita dapat menggunakan artificial lift untuk membantu mengangkat fluida ke permukaan. DSP atau electrical submersible pompa. Nah, pompa ini digunakan pada sumur produksi dengan laju produksi yang tinggi. Pompa ini menggunakan tenaga listrik untuk mengangkat fluida ke permukaan. Yang ketiga ada gas lift. Nah, gas lift ini bekerja dengan menginjeksi gas ke dalam sumur untuk mengurangi tekanan dan berat fluida sehingga minyak dapat naik ke permukaan dengan secara efisien. Ketika tekanan alami sudah tidak cukup, artificial lift atau pengangkatan buatan akan digunakan. Nah, ada beberapa jenis artificial lift yang sering digunakan. Pertama ada shaker pump. Nah, pompa ini digunakan pada sumur dengan laju produksi rendah hingga sedang. Nah, pompa angkat ini digunakan untuk mengangkat fluida dari dalam hingga ke permukaan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah ESP, karena ESP sangat cocok digunakan untuk sumur produksi dengan produksi yang tinggi dan juga dapat mengangkat fluida dalam jumlah banyak dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang pertama itu tekanan reservoir. Semakin tinggi tekanan reservoir, maka semakin besar pula energi yang tersedia untuk mendorong minyak dan gas ke permukaan. Namun, tekanan ini akan menurun seiring waktu. Karakteristik fluida reservoir. Minyak ringan lebih mudah mengalir dibandingkan minyak berat yang memiliki viskositas tinggi. Fluida yang memiliki viskositas tinggi memerlukan energi tambahan untuk diproduksi. Yang ketiga, permeabilitas dan porositas reservoir. Permeabilitas mengukur seberapa mudah fluida bergerak melalui batuan, sedangkan porositas menunjukkan seberapa banyak ruang dalam batuan untuk menyimpan minyak dan gas. Semakin besar permeabilitas dan porositas, maka semakin besar potensi itu diproduksi. Yang keempat, itu kerusakan formasi atau formation enzyme. Jika pori-pori batuan tersumbat oleh lumpur pengeboran endapan parafin atau mineral lainnya, maka laju produksi akan menurun. Oleh karena itu, stimulasi sumur seperti acidizing atau fracking sering dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, metode produksi yang digunakan. Jika tekanan reservoir sudah rendah, kita harus menggunakan metode produksi yang sesuai seperti artificial lift untuk tetap menjaga laju produksi yang optimal. Jadi dalam produksi migas itu terdapat dua metode. Yang pertama itu ada natural dan juga artificial lift. Yang tentunya hal ini berpengaruh pada semburan dari suatu sumur. Yang dimana jika semburan suatu sumur itu bertekanan tinggi dapat dilakukan secara natural, tetapi jika tekanannya mulai menurun, hal ini dapat digunakan metode yaitu artificial lift. Tentunya artificial lift itu sendiri ada tiga. Yang pertama itu ada ESP, SP, dan juga yang terakhir itu ada gas lift. Tentunya metode ini dapat dilakukan jika telah memenuhi faktor-faktor seperti berikut, yaitu faktor produktivitas suatu batuannya, kedalaman batuan, karakteristik dari batuan tersebut, dan juga yang terakhir itu adalah kekuatan dari sumburan suatu sumur itu sendiri.